Aku Jiru, seorang perawan asli, ditolak oleh gebetanku karena terlalu pecundang. Namun, hidupku berubah drastis saat aku terpaksa menikah dan berlatih dengan gadis populer berpayudara besar di kelas. Jika tidak, kami berdua tidak akan lulus. Mengawali cerita, gadis Gyaru berambut merah muda, Akari pergi ke kuil untuk berdoa, memohon agar dewa memberinya pacar tampan dalam program latihan pernikahan sekolah. Tiba-tiba, seorang gadis berambut coklat yang manis, Shiori, muncul di belakangnya dan terpeleset di tangga. Tak sengaja jatuh ke belakang Akari, membuat Akari terkejut. Mereka saling mengenali karena mereka bersekolah di tempat yang sama, dan Shiori bertanya, apakah Akari sedang berdoa untuk pasangan dalam latihan pernikahan. Bingung, Akari menyangkalnya lalu buru-buru pergi. Shiori tidak terlalu peduli karena dia juga datang ke sini untuk berdoa demi pasangannya. Oh ya, latihan pernikahan adalah program baru dari sekolah, di mana siswa laki-laki dan perempuan dipasangkan menjadi suami istri palsu, tinggal bersama untuk mensimulasikan hubungan yang sebenarnya. Setelah itu di sekolah, aku, seorang protagonis menyedihkan, dan temanku yang pecundang Kamo, sedang mengeluh di tangga sambil bermain game. Obrolan kami berakhir ketika Akari dan teman-temannya muncul. Dia memerintahkan kedua orang yang tidak berguna itu untuk segera pergi, dan kami berdua langsung mematuhi seperti anjing yang penurut. Di sekolah ini, Akari adalah gadis populer yang galak, dan meskipun Kamo mengagumi kecantikan dan wanginya, aku sangat membencinya. Bagiku, dia adalah perundung yang tidak punya otak dan meremehkan orang lain. Tepat pada saat itu, di tangga, Akari menemukan Minami, Romeo sekolah. Gadis lugu itu menatapnya dengan penuh kekaguman seperti kue donat yang dilapisi krim, sambil membayangkan dirinya sebagai Julietnya. Tapi aku memperhatikan perilakunya, dan merasa jijik dengan kepura-puraannya. Aku masuk kelas, tapi sebelum sempat duduk, Shiori sudah menghampiriku dan bertanya tentang latihan pernikahan. Dia khawatir, dan mengisyaratkan bahwa dia ingin dipasangkan dengan seseorang yang sudah dia kenal. Awalnya aku pura-pura tidak peduli, tapi pikiran untuk dipasangkan dengan Shiori, cinta pertamaku, memenuhi diriku dengan harapan dan tekad. Aku mengaku sangat canggung dengan perempuan, dan satu-satunya orang yang pernah kubicarakan hanyalah dia. Guru menjelaskan aturan mainnya. Setiap pasangan suami istri akan tinggal bersama, dan detak jantung mereka akan dipantau untuk mendapatkan poin. Pasangan dengan skor lebih tinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih baik, tetapi ada satu syarat, pasangan harus tidur di kamar terpisah. Aku tidak suka gagasan laki-laki dan perempuan tinggal bersama di apartemen, tapi aku tidak punya pilihan lain dan berharap aku akan dipasangkan dengan Shiori. Tapi tidak, kenyataan menamparku seolah-olah aku Will Smith, dan aku dipasangkan dengan Akari. Dia mencengkeram kerah bajuku, marah, dan aku cepat mengingatkannya bahwa aku juga tidak meminta ini. Akari menyeringai, mengatakan bahwa dia tahu aku menginginkan Shiori, dan mengejek Shiori sebagai gadis biasa, tapi manis. Kemudian dengan kejam, dia mengisyaratkan bahwa Shiori mungkin sedang melakukan hal-hal tercela dengan pria lain. Pikiran itu membuatku bingung sampai terdengar suara, slap. Detak jantung kami turun ke level 3. Perangkat ini merekam cara pasangan berinteraksi, dan Akari takut kami akan turun ke level 1000. Bertekad untuk tidak gagal, dia menekankan bahwa kami perlu berdamai. Dia menjelaskan bahwa jika kami masuk 10 besar dalam skor, kami akan mendapatkan kesempatan untuk mengganti pasangan. Didorong oleh kemungkinan berada di samping orang yang kusukai, kami akhirnya berdamai sementara. Akari tiba-tiba mengubah sikapnya dengan menggoda secara terang-terangan. Dia memegang erat lenganku untuk melihat reaksinya, sambil memanggilku pecundang. Bingung, aku membiarkannya, tetapi ketika jam kami berbunyi, dan memberi kami 1 poin, kami berdua menyadari bahwa akting juga membuahkan hasil. Kami merayakannya, meskipun aku sengaja pergi membeli minuman. Akari bersikeras bahwa aku harus mengambil 1 kaleng untuknya, karena itulah yang biasanya dilakukan pasangan. Di lantai bawah, aku menemukan Shiori dipasangkan dengan Minami, dan menemukan mereka sedang berlatih ciuman bersama. Melihatnya begitu dekat dengan pria tampan itu membuat hatiku hancur. Aku kembali ke apartemen dan duduk di sofa. Akari memperhatikan dan mencoba menghiburku, tetapi aku menolaknya. Mengira dia hanya berpura-pura, dia menyuruhku untuk tetap tenang dan menyarankan agar kami berlatih sebagai pasangan, untuk memastikan kami mendapatkan poin A. Dan aku dengan enggan setuju. Saat itu, bel berbunyi dan di luar, kamu mendesakku untuk pergi ke Comic-Con bersamanya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, dan Akari membantah bahwa meninggalkannya sendirian akan membuat kami kehilangan poin. Tapi kemudian, dia menuntut ciuman selama tinggal sebelum aku pergi. Terjebak oleh teriakan Akari dan bunyi bel Kamo yang tak henti-hentinya, aku panik dan mencium bibir Akari sebelum pergi, membuat Akari terkejut karena ciuman yang sebenarnya, dan jam kami kembali ke rata-rata. Seminggu kemudian, aku bermimpi Shiori membangunkanku dengan ciuman, hanya untuk tersentak kembali ke kenyataan ketika Akari memukulku dengan penggorengan, mendesakku untuk membantunya menyiapkan sarapan. Meskipun mencoba mengusir mimpi itu, aku tidak bisa melupakan bibir Akari di bibirku.
Di sekolah, aku melanjutkan pekerjaanku sampai seorang guru memanggilku, menyuruhku menemuinya sepulang sekolah bersama Akari. Dalam perjalanan pulang, aku melihat Shiori memeluk Minami, salah menafsirkan pemandangan itu, dan semakin tenggelam dalam kekecewaan. Sepulang sekolah, hujan deras mulai turun. Tanpa payung, aku menunggu di bawah emperan kecil. Kamu menolak untuk berbagi payungnya, mengatakan dia setia pada pacar imajinerinya, meninggalkanku dalam cuaca dingin. Akari bergegas, menuju karaoke bersama teman-temannya, termasuk Minami, dan mengabaikan peringatanku, tentang janji temu dengan guru. Ditinggal sendirian, aku menerima teguran, dan menyadari bahwa peringkat pasangan kami telah turun menjadi E, yang berarti kami berisiko gagal total, dalam ujian praktek. Sementara itu, Akari bernyanyi karaoke dengan Minami, berusaha untuk lebih dekat dengannya, tetapi Minami tetap menjaga jarak. Kembali keluar, aku menunggu hujan reda ketika Shiori tiba-tiba muncul di sampingku, juga tanpa payung. Momen itu membuat suasana hatiku ceria, sampai Shiori tiba-tiba memelukku, membuat pikiranku hampir membeku. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia terkejut oleh kumbang di dekatnya, dan aku menyadari bahwa dia memeluk Minami sebelumnya juga, karena alasan serupa, dan aku salah paham semuanya. Shiori memintaku untuk memanggil namanya, sesuatu yang sangat dia rindukan. Tapi sebelum aku bisa menjawab, Minami datang untuk membawanya pergi dengan payungnya, tanpa menyadari bahwa Akari juga ada di sana, diam-diam mengamati pemandangan itu dari jauh. Beberapa saat kemudian, Akari mendekatiku dengan payung pribadinya, dan mengantarku pulang. Dalam perjalanan, dia memarahiku karena menyia-nyiakan kesempatan bersama Shiori, dan aku hanya bisa meminta maaf padanya, karena menahannya. Namun, Akari memarahiku lebih keras lagi, mengingatkanku tentang tujuan sebenarnya kami, dan kami berdua perlu berusaha lebih keras, jika ingin mendapatkan pasangan yang kami inginkan. Malam itu, Akari menyiapkan telur gulung untukku, menulis pesan nakal dengan saus tomat, agar terlihat seperti istri yang penyayang, dan mencetak poin. Sebagai balasannya, aku menawarinya makananku. Setelah ragu-ragu sejenak, Akari menerimanya, mencondongkan tubuh ke depan untuk makan dari piringku, dan ketegangan yang canggung muncul di antara kami. Sebelum salah satu dari kami sempat bereaksi, teleponku berdering, memecah momen itu. Namun, kami berdua merasakan jantung kami berdebar lebih cepat, setelah apa yang baru saja terjadi. Beberapa hari kemudian, aku sekali lagi bermimpi tentang Shiori. Dalam mimpi itu, dia mengulurkan tangan ke arahku, dengan lembut, memohon agar aku tetap di sisinya. Namun, sebelum semuanya menjadi menyenangkan, suara Akari yang keras meneriakkan namaku dan membangunkanku. Masih mengantuk dan kesal, aku membuka pintu untuk menghadapinya, hanya untuk Akari memelukku erat, mengejutkanku. Dia memintaku untuk menemaninya malam ini, memberiku perasaan yang aneh. Tapi sebaliknya, aku pergi menonton film horor bersama Akari, karena Akari diberitahu bahwa dengan menonton film horor bersama, mereka akan mendapatkan poin, jika mereka bisa saling menghibur dan meningkatkan poin. Namun, aku tidak menyukai ide itu, dan menolak untuk masuk lebih dalam. Aku mematikan TV, dan memberitahunya pendapatku tentang ide itu. Dan kemudian, yang mengejutkanku, Akari mengeluarkan 2 piyama, bersikeras bahwa kami harus memakainya seperti pasangan sungguhan saat menonton film. Akari mengatakan bahwa dia bekerja keras untuk membeli piyama ini karena dia ingin mendapatkan peringkat A dan bertukar pasangan. Mendengar ketulusan Akari, aku menerima hadiahnya dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Akari, setelah dia pergi kencan karaoke dengan Minami, karena dia tampak lebih bersemangat setelah kencan itu. Aku curiga ada sesuatu yang terjadi pada Minami yang tidak diceritakannya padaku. Setelah berkali-kali merajuk dengan nakal, akhirnya aku menyerah dan setuju untuk memakainya. Dia menyuruhku untuk berbalik, agar dia bisa berganti pakaian, dan sementara aku ragu-ragu sejenak, akhirnya aku mengganti piyamaku. Tiba-tiba, guntur keras terdengar di luar dan listrik padam. Aku tidak bisa melihat apa-apa dan berbalik. Tapi sebelum aku sempat bereaksi, Akari, yang jelas-jelas takut gelap, memelukku erat. Kedekatannya yang tiba-tiba membuatku bingung. Namun, sebelum pikiranku melayang terlalu jauh, aku melihat monitor detak jantung kami berdetak cepat, menarikku kembali ke kenyataan. Menyadari betapa takutnya dia, aku menyalakan senter ponsel dan melihat wajah Akari yang berlinang air mata. Namun, sebelum aku sempat menghiburnya, dia mulai memukulku dengan lembut. Malu, karena aku melihatnya dalam keadaan yang begitu rentan. Setelah itu aku memeriksa pintu kamar tidur, dan menyadari bahwa itu tidak akan terbuka tanpa listrik. Akari bersikeras bahwa aku harus tetap bersamanya di sofa sampai listrik kembali. Jadi, kami berdua duduk bersama di ruang tamu. Akari bersandar padaku, memintaku menceritakan lelucon untuk membuatnya melupakan ketakutannya. Sebaliknya, aku malah dengan nakal menceritakan kisah hantu yang mengerikan tentang kerangka tua, yang membuatnya semakin ketakutan. Kesal, Akari bergumam bahwa Minami akan menangani situasi ini dengan lebih baik.
Namun, terlepas dari keluhannya, dia tidak melepaskanku dan mengakui bahwa aku adalah satu-satunya yang dimilikinya saat ini. Aku merasakan tekadku goyah, hampir saja aku mengatakannya, betapa lucunya dia terlihat, tetapi aku menahannya. Untuk menenangkan diri, Akari menyalakan dupa beraroma manis yang diberikan oleh temannya Natsumi, memenuhi ruangan dengan aroma lembut. Saat cahaya lilin yang lembut menyebar, Akari mulai tertidur di sampingku. Tanpa berpikir, aku memeluk Akari dan berbisik betapa lucunya dia terlihat, lalu segera melepaskannya, malu dengan kata-kataku. Aku melirik dan melihat dia sudah tertidur lelap. Dengan hati-hati, aku berbisik lembut lagi bahwa dia terlihat sangat lucu, memegang tangannya sebelum aku sendiri tertidur, berharap dia tidak mendengarnya. Tetapi keesokan paginya, Akari terbangun dengan kesadaran penuh akan semua yang aku katakan. Kemudian di sekolah, kami menemukan bahwa peringkat kami telah naik ke peringkat B, menunjukkan bahwa upaya kami untuk bertindak seperti pasangan sungguhan membuahkan hasil. Namun, Akari tampak terkejut dengan sesuatu, dan ketika aku melihat bahwa pasangan Minami dan Shiori telah turun ke peringkat E. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus mengkhawatirkan Shiori. Sebagian diriku merasa bersalah mengetahui bahwa Shiori tidak akur dengan Minami. Tetapi aku juga merasa sedih karena bahkan jika aku dan Akari mencapai peringkat A, itu tidak akan berarti apa-apa jika Shiori dan Minami gagal. Di sebuah kafe, Akari duduk bersama teman-temannya Sachi dan Natsumi. Dan ketika mereka memperhatikannya, Akari sedang tenggelam dalam pikirannya. Mereka menggodanya, mengatakan bahwa dia pasti sedang memikirkan Minami dan mendorongnya untuk menikmati kue dadar yang sangat dia dambakan, mengatakan bahwa kue itu selembut ciuman seorang pangeran. Tapi itu hanya membuatnya teringat akan ciuman yang telah dia bagi denganku. Membuatnya bingung. Teman-temannya yakin ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Minami setelah karaoke, tetapi Akari menyangkalnya. Teman-temannya memperhatikan reaksinya dan menggodanya lebih jauh, tetapi mereka juga memperingatkan bahwa meskipun pasangan Minami mungkin mengalami kesulitan, jika Shiori memenangkan hatinya, Akari mungkin kehilangan kesempatannya sama sekali. Peringatan itu membuatnya merasa dilematis. Setibanya di rumah, aku terbaring di tempat tidur, karena masuk angin, kesal karena Akari memilih untuk bermain dengan temannya Ali. Ali merawatku untuk mendapatkan lebih banyak poin. Aku menerima pesan darinya yang mengatakan bahwa dia lupa mengunci pintu dan memintaku untuk membukakannya ketika dia membunyikan bel. Kemudian bel berbunyi dan mengira itu dia, aku berusaha bangun. Namun, ketika aku membuka pintu, aku malah melihat Shiori berdiri di sana, siap merawatku. Bingung tetapi gembira, aku membiarkannya masuk. Shiori menjelaskan bahwa Akari memintanya untuk merawatku, sementara dia pergi bermain dengan teman-temannya. Sambil dalam hati berterima kasih pada Akari, atas apa yang saya sebut sebagai aksi penyelamatan ganda, Shiori mulai merawat saya. Dia dengan lembut menempelkan kompres dingin di dahi saya, membuat saya teringat saat saya merawatnya saat dia sakit, dan kenangan manis itu membuat jantung saya berdebar tak menentu. Setelah itu, Shiori pergi ke dapur untuk membuat bubur, dan saya diam-diam merenungkan masa lalu kami yang rumit, terutama saat Shiori hampir pindah sekolah, dan saya ingin mengaku, tetapi malah hanya bisa memintanya untuk tetap menjadi temanku, yang menghancurkan hati saya. Ketika dia kembali dengan semangkuk bubur, saya memakannya dengan bersyukur. Tetapi baru menyadari terlambat bahwa saya telah melewatkan kesempatan, karena dia sudah menyendoknya untuk saya. Saya memuji masakannya, mengatakan betapa beruntungnya Minami memiliki seseorang seperti dia, tetapi Shiori menjelaskan bahwa Minami juga pandai memasak dan sangat terampil. Namun, meskipun keduanya adalah pasangan yang baik, dia mengakui bahwa hubungan mereka sedang dalam masalah. Shiori ragu-ragu, tetapi akhirnya mengakui bahwa dia ingin saya menjadi pasangannya, karena dia kesulitan terhubung dengan anak laki-laki. Ingin membantu, saya memegang tangannya dan mengatakan bahwa saya akan membantunya, dengan cara apapun, agar dia bisa berhasil dengan Minami. Tapi kemudian saya menyadari bahwa saya terdengar terlalu bersemangat, dan saya buru-buru menyembunyikan wajah saya karena malu. Setelah itu, saat saya tertidur, Shiori diam-diam berterima kasih kepada saya karena membiarkannya tinggal, dan mengakui betapa bahagianya dia berbagi momen ini dengan saya. Dia ragu-ragu, hendak mencium saya, tetapi berhenti di saat-saat terakhir, teringat akan masa lalu mereka yang rumit. Dalam pikirannya, dia teringat bahwa saya tidak pernah mengaku sebelum dia pindah sekolah, meninggalkan perasaan mereka menggantung. Dan sebagian dari dirinya bertanya-tanya apakah segalanya bisa berbeda sekarang. Malam itu, Akari pulang, dan pergi ke kamar mandi. Saat dia berada di dalam, saya berbicara melalui pintu, berterima kasih padanya, karena telah meminta Shiori untuk merawat saya. Saya mengakui bahwa itu telah mewujudkan salah satu impian saya, tetapi saya juga mengatakan kepadanya bahwa saya berencana untuk menjadi suami yang baik selama masa percobaan agar akhirnya saya bisa menjadi pasangan, dan Akari bisa bersama Minami, sementara saya bisa bersama Shiori. Mengejutkan saya, Akari sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, ada sesuatu dalam ucapan saya yang membuatnya merasa tidak nyaman dan anehnya cemburu. Beberapa hari kemudian, saat makan siang, saya ditanyai banyak hal oleh Akari.
Dia bertanya, apakah anak laki-laki menyukai gadis-gadis seperti Shiori, yang lugu dan berorientasi pada keluarga. Saya bingung, dan kemudian Akari melanjutkan dengan menanyakan hal-hal yang membuat anak laki-laki bahagia. Saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak ingin membuatnya sedih. Tetapi Akari mengancam bahwa saya tidak akan diizinkan makan bento jika saya tidak menjawab, yang memaksa saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bodohnya. Dia meletakkan sendoknya di samping pasangan yang terisi penuh, membuat saya pusing, tetapi saya mencoba untuk fokus dan mengatakan kepadanya bahwa anak laki-laki menyukai kotak bento yang dibuat dengan hati-hati yang dibuat seorang gadis dengan susah payah. Beberapa jam kemudian, Akari mengajak saya berbelanja bahan makanan untuk bento, karena dia ingin membuatkan Minami kotak bento. Sejak saat itu, kami berdua menghabiskan berhari-hari bersama, saat saya membantunya berlatih memasak, mencicipi setiap hidangan, dan mengevaluasi mereka. Meskipun aku menyukai semua masakannya, aku akui aku lebih suka telur gulungku sedikit lebih manis. Akari tidak setuju, bersikeras bahwa Minami memiliki selera yang lebih dewasa dan akan menyukai sesuatu yang kurang manis. Ketika aku mengatakan padanya untuk tidak meminta pendapatku lagi, dia meraung dan memerintahkanku untuk diam dan terus mengupil. Di sekolah, kamu kesal melihatku memakan makanan Akari, mengoceh tentang betapa beruntungnya aku bisa mencicipi. Tai, Akari, apa maksudmu? Dia bahkan bertanya, apakah hubungan antara aku dan Akari akan menjadi serius, tetapi, aku menyangkalnya. Pada saat itu, Akari mendengar namanya dan datang ke tempat kami, membuat kami berdua panik, khawatir dia mungkin mengetahui tentang grup chat kami. Tanpa perlu penjelasan, kami berdua segera meminta maaf. Dengan ragu, Akari bertanya kepadaku bagaimana rasa bento makan siangku, dan aku mengakui aku menyukainya, tetapi sekali lagi meminta telur gulung yang lebih manis, yang sekali lagi memicu perdebatan lain dengan Akari. Melihat mereka bertengkar, kamu iri dan mengutuk dewa anime karena mengubahnya menjadi karakter pendukung, berharap dia berada di posisiku. Keesokan paginya, aku bangun dan menemukan Akari di dapur sedang menyiapkan makan siang untuk Minami untuk dibawa ke tempat kerjanya. Aku memuji ketekunannya, dan ketika dia memintaku mencoba telur gulungnya, aku menggigitnya. Saat makan, aku merenungkan bagaimana telur gulung itu tidak mencerminkan hidupku sendiri, yang rumit dan tidak seimbang, karena meskipun aku tinggal bersama Akari, dia sedang memasak untuk pria lain sementara aku diam-diam memiliki perasaan untuk istri pria lain, yaitu Shiori. Setelah itu, Akari mengenakan pakaian yang agak terbuka, bermaksud memberikan Minami sekotak bento makan siang dan cintanya. Aku memperhatikan betapa menariknya dia, dan merasa sedikit cemburu. Menyadari dia tidak pernah berpakaian seperti itu saat kami berkencan. Namun tiba-tiba sebelum pergi, Akari dengan malu-malu memintaku ciuman selamat tinggal yang mirip dengan ciuman yang pernah kuberikan padanya sebelumnya, mengatakan itu membuatnya merasa aman. Aku panik, tetapi akhirnya ragu-ragu, siap untuk menciumnya sampai bel berbunyi dan menghancurkan momen kami. Shiori berdiri di depan pintu, untuk mengunjungi kami dengan pie apple yang dibuat dengan indah. Ketika kami bertanya, dia menjelaskan bahwa Minami memintanya untuk memanggangnya, karena dia menyukai makanan manis. Mendengar itu, Akari merasa kecewa, menyadari asumsinya tentang selera Minami salah. Shiori melihat kotak bento Akari, dan pergi dengan kesalahpahaman. Dia merasa ada yang tidak beres dan membayangkan Jiro dan Akari menghabiskan waktu bersama, sebagai pasangan sungguhan. Setelah itu, aku memakan kotak bento makan siang yang gagal untuk menghibur Akari, tetapi dia mengakui bahwa dia tidak punya sesuatu yang istimewa untuk diberikan kepada Minami. Melihatnya sangat sedih, aku mencoba menghiburnya, mengatakan dengan canggung bahwa banyak pria akan tertarik pada pesonanya, tetapi cara bicaraku yang kikuk membuatnya terdengar seolah-olah aku hanya menganggapnya menarik secara fisik, yang membuatnya semakin sedih. Wanita itu bertanya kepada saya apakah saya memikirkan wanita itu seperti itu, dan ketika saya menjawab dengan ragu, wanita itu mencondongkan tubuh ke arah saya dan mengejek saya, menantang saya untuk membuktikan dengan menahan anak kucing saya agar tidak tumbuh. Awalnya, saya terkejut dengan momen itu, tetapi saya menyadari betapa khawatir Akari sebenarnya, dan menghentikan diri saya sendiri. Meskipun saya sangat menginginkannya, saya mundur, sambil berpikir bahwa kami berdua saling peduli. Tetapi itu melukai dan mempermalukan Akari, membuatnya merasa tidak menarik dan tidak diinginkan, yang mengarah pada keputusannya yang tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa mereka harus mengakhiri pernikahan mereka. Di bulan berikutnya, saya dan Akari menjadi renggang, peringkat kami turun ke E, sementara Shiori dan Minami naik ke peringkat A. Kamu berusaha berdebat dengan saya tentang hal itu, tetapi saya mengabaikannya, malah merenungkan saat ketika saya berhenti pada Akari. Saya menyadari bahwa itu juga pertama kalinya baginya, dan merasa bersalah karena menganggapnya berpengalaman dalam hal-hal itu. Setelah itu, Shiori membuat janji temu pribadi dengan saya di atap. Dia dengan lembut bertanya tentang situasi saya dengan Akari, dan saya mengakui bahwa saya salah menganggapnya bukan orang yang tulus. Kemudian, sebagai teman lama,
Shiori mendorong saya untuk berdamai, dan meyakinkan saya bahwa dia yakin saya bisa melakukannya. Malam itu, saya langsung pergi ke kamar Akari dan mengetuk pintunya. Dia mempersilahkan saya masuk, dan saya mencium aroma samar pesona di kamarnya. Saya meminta maaf, tetapi ketika Akari berusaha meyakinkan saya bahwa itu bukan salah saya berlutut dan meminta maaf dengan tulus. Akari menunduk malu, tetapi saya menolak untuk membiarkan masalah itu berlalu. Saya mengakui bahwa meskipun terkadang saya memiliki pikiran liar, tidak jernih, dan kurang ajar tentang dia, alasan saya berhenti adalah karena dia lebih pantas dirawat daripada diperlakukan, seperti mainan, sekali pakai. Kemudian saya dengan lembut menurunkan selimutnya, seolah-olah membuka kerudung, dan saya memberitahu Akari bahwa saya ingin menikahinya sekali lagi. Akari memegang tangan saya, menempelkannya ke pipinya, dan dengan lembut mengakui bahwa dia menyukai waktu yang mereka habiskan bersama, dan bahkan menyukai saya. Terbawa oleh emosi, saya membungkuk untuk menciumnya, tetapi Akari dengan nakal menghentikan saya, tertawa melihat reaksi saya, yang membuat suasana menjadi benar-benar ringan, dan dia secara resmi menyambut saya kembali sebagai kekasihnya. Setelah saya pergi, Akari berdiri di balkon, menyadari dengan senyum tipis, bahwa dia baru saja mengakui perasaannya yang tersembunyi untuk saya. Beberapa hari kemudian, saat pelajaran olahraga, Akari dan teman-temannya sibuk mengobrol tentang orang yang mereka sukai, tertawa dan berbisik sampai guru memarahi mereka karena tidak memperhatikan. Sementara itu, saya diam-diam melirik Akari. Tetapi ketika kamu menangkap saya sedang melihat, dia mengira saya benar-benar melihat Shiori. Pada saat yang sama, Minami sedang mendominasi lapangan basket, melakukan lemparan sempurna seperti Kobe di masa jayanya. Dan saya melihat baik Akari maupun Shiori, menatapnya dengan kagum. Itu adalah saat saya merasakan gelombang ketidakamanan datang. Tetap kamu, ragu-ragu dan berbisik desas-desus tentang Shiori dan Minami, menyiratkan bahwa mereka mungkin bersama sebagai pasangan. Di sisi lain lapangan, teman-teman Akari juga mengatakan hal serupa padanya, bahwa Minami tidak punya rencana untuk berpasangan dengan Shiori, mungkin karena dia sepenuhnya terpesona olehnya. Akari menolak untuk menyerah dan masih bertekad untuk tidak kalah. Tapi bagiku, berita itu memadamkan semangatku, dan kamu semakin mengejek, mengatakan Shiori lebih cocok dengan pria tampan seperti Minami, daripada pria lemah sepertiku. Dalam pikiranku, Minami adalah seorang satria pemberani yang mengalahkan iblis, sambil memenangkan hati setiap gadis di sekitarnya, sementara aku merasa diriku berdiri di sudut, tidak berdaya dan tidak diperhatikan. Setelah berolahraga, Shiori datang kepadaku dan menyadari betapa sedihnya aku, mengira aku bertengkar lagi dengan Akari, dia dengan lembut menyuruhku untuk berdamai dengannya. Sama sekali tidak menyadari bahwa dialah alasan aku merasa buruk, dan aku bertanya-tanya bagaimana reaksinya jika dia tahu. Mengumpulkan semua keberanianku, aku dengan hati-hati bertanya, apakah dia berencana untuk terus berpasangan dengan Minami. Sementara itu, Akari sedang merapikan ruang olahraga ketika Minami tiba-tiba muncul di belakangnya, membuatnya terkejut. Ketika dia berbalik, sebuah kotak jatuh dari atas, tetapi Minami bereaksi cepat, mendorongnya keluar dari area berbahaya, dan akhirnya menindihnya. Ketika dia berdiri, Akari merasakan jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa dia masih memiliki perasaan yang dalam padanya. Sebelum pergi, dia dengan cemas bertanya apakah dia berencana untuk tinggal bersama Shiori, dan Minami mengakuinya, mengatakan mungkin karena segalanya tampak berjalan dengan baik. Akari berusaha tetap tenang, tetapi air matanya menggenang. Ketika Minami menyadarinya dan bertanya tentang hal itu, dia mencari alasan untuk menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Tepat ketika Minami dengan lembut memeluk wajahnya untuk menghiburnya, kamu mengintip ke dalam ruang olahraga. Dan tanpa sengaja melihat mereka, sepenuhnya salah menafsirkan pemandangan itu, dan mengira mereka sedang berciuman. Kembali kepadaku, Shiori mengakui kepadaku bahwa dia tidak yakin apakah dia ingin berpasangan, tetapi berjanji bahwa dia akan ada untukku jika kita mencapai peringkat A bersama. Sebelum aku sempat menjawab, kamu berlari dan mencoba menceritakan apa yang baru saja dia saksikan. Aku, kesal, memohon padanya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi sebelum kamu sempat menceritakan semuanya, Minami dan Akari muncul tepat di belakang mereka. Aku segera menyadari ekspresi sedih Akari, dan bertanya-tanya apa yang terjadi, sementara kamu panik terjebak di tengah, menjadi orang ketiga yang canggung. Minami kemudian memanggil kamu, memberinya kunci ruang olahraga dan dengan mudah merayunya dalam prosesnya sebelum pergi bersama Shiori. Ditinggalkan sendirian dengan Akari, aku ingin bertanya apakah ada yang salah, tetapi dia mengabaikanku dan menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Keesokan harinya, aku tanpa sengaja mendengar teman Akari membicarakan kepulangannya yang akan segera datang setelah dia sakit flu. Kamu muncul di dekatku, berputar-putar di sekelilingku dengan cemas seolah ingin mengatakan sesuatu. Saat aku bertanya, kamu akhirnya mengakui bahwa dia melihat Akari mencium Minami di ruang olahraga, berharap aku akan memahaminya. Kamu terkejut ketika aku tetap tenang dan mengatakan bahwa aku mendukung hubungan mereka. Kemudian di rumah, aku masuk ke apartemen dan menemukan Akari sedang berbaring di sofa.
Aku menyapanya, tetapi dia benar-benar mengabaikanku dengan sikap yang dingin dan menjaga jarak. Duduk di sebelahnya, aku dengan lembut meminta maaf, mengatakan bahwa aku minta maaf karena aku bukan Minami. Hal itu segera menarik perhatian Akari, dan dia memintaku untuk menjelaskan mengapa aku menyebut nama Minami. Terpaksa menjelaskan, aku mengakui bahwa aku tahu tentang ciuman mereka dengan Minami, dan mengatakan bahwa aku mendukung keputusannya jika dia ingin bersama pria itu. Akari tertawa, membuatku terkejut. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku salah paham dan Minami tidak menciumnya, tetapi hanya meniupkan debu dari matanya. Aku menyadari bahwa kamu telah memperdayaku. Rasa malu menyelimutiku. Akari kemudian mengungkapkan bahwa dia sedih karena Minami menolak ajakannya berkencan, yang berarti dia mungkin tidak punya perasaan padanya. Terlalu malu, dia mulai menangis. Malu terlihat dalam keadaan rentan seperti itu. Akari memintaku untuk memalingkan muka, tetapi malah aku memeluknya erat, dan dengan lembut berkata bahwa aku sudah memalingkan muka. Terkejut, Akari ragu-ragu sebelum memelukku balik. Kemudian, saat Akari sedang mandi, aku memutar ulang momen itu di kepalaku, dan segera menyesal telah memeluknya. Khawatir itu mungkin tidak pantas. Tepat pada saat itu, Akari keluar mengenakan kaos kebesarannya, dengan santai makan es krim, dan jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Dia duduk di sebelahku, bersandar padaku tanpa ragu-ragu, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang, meskipun pikiranku berputar kencang. Menyadari kegelisahanku, Akari menggodaku, mengejekku, karena tidak terpengaruh padahal dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Kemudian tiba-tiba, dia menyebutkan Minami dan meniru gerakan ciuman, meyakinkanku bahwa ciuman pertamanya benar-benar milikku, dan bahwa aku adalah satu-satunya yang pernah merasakan bibirnya. Aku benar-benar tercengang, kepalaku kosong, sementara Akari memarahiku karena mencuri ciuman pertamanya. Namun, jauh di lubuk hati, aku merasakan gelombang kebahagiaan. Menyadari bahwa dari semua orang, bibirnya hanya milikku. Beberapa hari kemudian, saat aku bersiap untuk pergi ke sekolah, Akari memanggilku dan merapikan kerah bajuku. Saat aku menatapnya, aku membayangkan seperti apa jadinya jika dia benar-benar istriku. Akari menyadari tatapanku dan segera menjadi gugup, mengira aku sedang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan ranjang dan banyak gerakan intim. Nona tiba-tiba memelukku dan menyuruhku pergi belajar dengan hati-hati, membuatku benar-benar terkejut. Begitu aku bersiap memeluknya kembali, dia cepat-cepat melepaskan dan pergi, membuatku berdiri di sana, dengan bingung dan malu. Di sekolah, aku masuk kelas untuk bertugas dan melihat Shiori sedang membersihkan, meskipun bukan giliran dia. Ketika aku bertanya mengapa, Shiori menjelaskan bahwa temannya Mei memintanya menggantikannya. Namun, meskipun bertugas membersihkan, dia senang karena Mei memberinya kesempatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku. Tapi kemudian, setelah tidak ada yang terjadi di antara mereka, Mei bergumam bahwa rencana Shiori sepertinya gagal karena belum ada hal berarti yang terjadi di antara mereka. Namun, dia mendorong Shiori untuk lebih berani, mengatakan bahwa dia harus segera mengaku, mengetahui bahwa Shiori bukanlah orang yang berpengalaman dengan laki-laki. Sementara itu, Akari sedang bermain dengan teman-temannya, berbicara tentang bagaimana program perjodohan telah menciptakan 10 pasangan sungguhan. Dia mengangguk, mengatakan bahwa orang itu hanya terbawa emosi. Tetapi ketika teman-temannya melihat reaksinya yang kontradiktif, mereka mulai menggodanya tentangku. Mereka bersikeras akan mendukungnya, siapapun pria yang dia pilih, bahkan jika itu aku, dan sifatku yang dingin. Akari tertawa mengejek, bersikeras bahwa hatinya masih milik Minami, meskipun bahkan dia sendiri tampaknya tidak yakin. Kemudian di sekolah, aku dan Shiori menyelesaikan pekerjaan di kelas, tetapi aku kesulitan mencari topik untuk dibicarakan sebelum kami berpisah. Untungnya, Shiori memulai percakapan yang menyenangkan tentang guru lama mereka yang canggung, yang membantu mereka untuk rileks, dan mengobrol dengan nyaman lagi. Tepat pada saat itu, Akari melihat mereka bersama dari jauh. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia dengan cepat bersembunyi di balik sudut. Dia juga bingung mengapa dia merasa perlu bersembunyi dari mereka. Dia diam-diam pergi, bingung dengan reaksinya sendiri. Kembali ke aku, Shiori tiba-tiba melihat ada sesuatu di kepalaku dan memintaku untuk menutup mata dan mencondongkan tubuh ke depan. Mengira dia akan menciumku, aku panik tetapi tetap melakukannya hanya untuk menyadari bahwa dia hanya membersihkan debu dari rambutku. Aku mengutuk diriku sendiri karena terlalu banyak berpikir. Sementara Shiori diam-diam menyesal melewatkan kesempatan untuk menikmati bibirku. Malam itu, aku duduk di balkon tenggelam dalam pikiranku tentang Shiori, ketika Akari datang dengan membawa 2 cangkir susu hangat. Dia dengan santai bertanya tentang Shiori. Dan ketika aku berusaha untuk meremehkannya, dia membongkarku, karena tahu aku berbohong dengan buruk. Lalu, tanpa sepatah kata pun peringatan, Akari memintaku untuk memanggilnya dengan namanya. Aku ragu-ragu, terkejut, tetapi dia menunjukkan bahwa aku memanggil Shiori dengan namanya.
dengan mudah sambil menolak melakukan hal yang sama untuk istrinya. Dia dengan lembut mengakui bahwa meskipun namanya melambangkan cahaya, ada saat dia merasa tidak aman, dan mendengar seseorang yang dia percaya seperti aku memanggil namanya, memberinya rasa nyaman. Setelah hening sejenak, akhirnya aku memanggil namanya, membuat Akari tersentak. Saat aku mencoba menarik kembali kata-kataku, dia menghentikanku dan memintaku untuk mengulanginya, yang kutolak. Mereka mulai berdebat sampai Akari berseru bahwa rasanya tidak adil bahwa dia adalah satu-satunya yang memanggilku dengan nama, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang meminta. Momen itu membeku, keduanya menyadari apa yang baru saja dia katakan. Akari panik, mencoba menutupi dengan mengatakan bahwa maksudnya adalah sebagai istri palsuku, lalu lari ke kamar, menolak untuk percaya bahwa dia telah mengungkapkan perasaannya. Keesokan paginya, guru mengumumkan bahwa dalam kerangka ujian praktek pernikahan, ujian yang akan datang akan menggabungkan nilai setiap pasangan, dan jika mereka gagal, mereka tidak akan lulus. Aku panik, menyadari bahwa sementara Minami dan Shiori akan baik-baik saja, aku dan Akari berada dalam masalah serius, mengingat otak, konyol, kami berdua. Setelah sekolah, aku mencoba meyakinkan Akari untuk belajar bersama, tetapi dia menolak, mengatakan dia diundang untuk karaoke, di mana akan ada anak laki-laki dari sekolah lain yang secara khusus memintanya untuk datang. Aku bersikeras bahwa dia harus fokus pada ujian, tetapi dia mengangguk berpikir dia akan baik-baik saja. Tapi aku sudah cukup dengan diabaikan, dan aku memutuskan untuk memaksanya membatalkan rencananya dan belajar bersamaku. Akari menolak, mengatakan teman-temannya membutuhkannya di sana, tetapi aku menjawab bahwa aku lebih membutuhkannya sebagai suaminya. Mendengar itu membuatnya tersipu, dan dia dengan enggan setuju, meskipun jauh di lubuk hati dia merasa kesal, percaya bahwa aku hanya melakukan ini untuk mendapatkan nilai bagus karena Shiori. Setelah itu, sesi belajar kami dimulai, tetapi itu sangat sulit bagi Akari, yang benci belajar, dan dia dengan cepat kehilangan fokus. Aku mencoba memotivasinya, tetapi dia merasa berkecil hati, berpikir aku hanya memaksanya karena Shiori. Ketika dia mengusulkan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan daripada belajar, aku menolak, bersikeras bahwa kami harus tetap pada jalurnya. Mengubah strategi, aku memujinya setiap kali dia menjawab dengan benar. Dan yang mengejutkan saya, Akari perlahan-lahan mulai berusaha. Berjam-jam berlalu dan kami berhasil menyelesaikan latihan. Akari berterima kasih kepada saya, memanggil saya sensei, yang membuat saya bingung. Melihat reaksinya, dia mulai memanggilku dengan sebutan seperti ayah baptis, dan wajahku semakin memerah. Ingin menggodaku lebih jauh, Akari tiba-tiba menerjangku, mendorongku ke bawah dan menempatkanku dalam posisi berbahaya. Terkejut, aku mencoba melawan tetapi secara tidak sengaja melirik lekuk tubuhnya, membuat jantungku berdebar kencang. Secara mengejutkan, kami terpeleset dan aku akhirnya berada di atasnya. Ketika Akari dengan cemas memintaku untuk tidak main-main lagi, ada sesuatu dalam diriku yang meledak. Aku mengunci tatapanku dengannya, tanganku meluncur di pinggangnya. Akari menjerit kecil, pipinya memerah. Tetapi sebelum hal lain terjadi, dia melihat hidungku berdarah seperti anak SMA pecundang. Ketegangan menghilang, dan Akari tertawa saat aku menyeka wajahku dengan malu. Ketika aku bertanya mengapa dia bertingkah aneh sepanjang hari, Akari mengakui bahwa itu karena dia pikir aku hanya melakukan ini karena Shiori. Aku menjelaskan bahwa aku juga melakukannya agar Akari bisa bersama Minami, tetapi kata-kataku membuat Akari tenggelam dalam pikirannya. Jika mereka mencapai peringkat A, mereka tidak akan tinggal bersama lagi, dan dia tidak akan menyambutku pulang sebagai istriku lagi. Malam itu, Akari memeluk erat bajunya, menghirup wangi sabun yang mereka bagi di pakaian, menghargai kehidupan pernikahan singkat yang dia tahu pada akhirnya akan berakhir. Keesokan paginya, aku menyapa Akari, tetapi yang mengejutkanku, dia mulai memanggilku dengan sebutan mereka. Dia bertindak ceria, cerah, dan menarik seperti biasa. Namun, dia terus menggunakan mereka untukku alih-alih namaku, yang membuatku tidak nyaman. Ketika kamu mendengar tentang itu, dia menggodaku, mengatakan bahwa aku telah diturunkan dari suami menjadi karakter pendukung. Tapi aku mengabaikannya, tahu bahwa kamu bagaimanapun juga lebih menyukai gadis-gadis yang tidak berguna. Setelah itu, mereka kebetulan bertemu Mei yang sedang menghadapi pengakuan cinta dari seorang gadis. Mei dengan lembut menolak gadis itu, menjelaskan bahwa dia tidak tertarik, tetapi memeluknya untuk menghiburnya. Gadis yang ditolak itu kemudian meminta Mei untuk memanggil namanya sekali saja. Dan ketika dia melakukannya, aku menyadari apa arti isyarat itu. Hal itu mengingatkanku pada sesuatu yang aku lewatkan bahwa Akari juga pernah ingin aku memanggil namanya. Pulang ke rumah, aku bersiap untuk mandi ketika Akari dengan gembira berlari, menunjukkan hasil ujian mereka. Kami berdua lulus dengan nilai tinggi dan dia memelukku dengan penuh semangat, tidak peduli dengan protesku. Setelah itu, saat Akari sedang mengeringkan rambutnya, aku teringat keinginannya, dan dengan lembut memanggil namanya. Awalnya, dia tidak memperhatikan,
Tetapi ketika dia akhirnya sadar, ekspresi percaya dirinya menghilang dan dia menjadi bingung. Kemudian, dia dengan malu-malu memanggil namaku kembali. Menyadari bahwa aku memengaruhinya, aku dengan nakal mengulang namanya berkali-kali, membuatnya terkejut sampai dia menghentikanku sambil tersipu. Akari mengakui bahwa dia menyukainya, dan memintaku untuk terus memanggilnya begitu, karena mereka tidak punya cukup waktu bersama sebagai pasangan. Sementara itu, Mei memperhatikan nilai ujianku dan Akari, dan memperingatkan Shiori, tentang betapa dekatnya mereka. Mei menyiratkan bahwa jika Shiori tidak bertindak cepat, Akari mungkin akan merebut hatiku sepenuhnya. Hal ini membangkitkan sesuatu di dalam diri Shiori, tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia terkena bola yang salah saat latihan, dan harus pergi ke ruang medis. Melihat kesempatannya, Mei berbicara kepadaku tentang kondisi Shiori, dan memberiku makanan dan minuman untuk dibawakan padanya, mendorongku untuk mengunjunginya. Dia juga diam-diam mengirim pesan kepada Shiori, memberitahunya bahwa aku datang, yang membuat Shiori bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ketika aku tiba, Shiori sangat senang melihatku, tetapi segalanya menjadi canggung ketika aku menyadari jenis makanan yang sama sudah ada di mejanya. Dia menjelaskan bahwa Minami telah memberikannya sebelumnya, dan gagasan Minami terlibat membuatku cemburu. Shiori kemudian dengan lembut menyebut nama Akari, mengisyaratkan bahwa saya dan Akari tampaknya baik-baik saja. Dia berharap dia berada di posisi Akari, di sisiku sebagai kekasihku. Dengan cemas, dia mengakui bahwa dibandingkan dengan seseorang seperti Akari, dia merasa tertinggal dalam hal romansa, dan bahwa dia umumnya sangat malu di depan pria. Saya meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan itu, yang membuatnya lebih nyaman. Dengan segenap keberaniannya, Shiori meminta satu hal kepada saya. Dia ingin saya mengajarinya cara berciuman dengan benar. Saya ragu-ragu, terkejut dengan permintaan itu, tetapi Shiori bersikeras bahwa tidak ada orang lain yang lebih dia percayai. Setelah perjuangan batin yang singkat, saya setuju, dan kami perlahan-lahan mendekat. Namun, tepat sebelum kami akan bersentuhan, pintu tiba-tiba terbuka, dan Sachi masuk, mengantuk. Melihat sepasang sandal di samping tempat tidur, dia mengira seseorang sedang bertengger di balik tirai, dan segera pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bingung, saya dan Shiori mundur, tetapi dalam prosesnya, saya secara tidak sengaja menabraknya dan kami bersentuhan. Bagaimanapun, menyadari apa yang baru saja terjadi, saya segera mundur. Panik, tetapi Shiori dengan tenang memberitahu saya bahwa tidak apa-apa. Pusing, saya berlari keluar ruangan. Sementara itu, Akari sedang menunggu saya membalas pesannya. Ketika Sachi muncul, dan dengan santai menyebutkan apa yang dilihatnya di ruang tamu, itu sangat menyiratkan, bahwa sesuatu yang intim, telah terjadi antara saya, dan Shiori. Terkejut dan terluka, Akari sulit mempercayai ini. Sesaat kemudian, saya mengirim pesan kepadanya, mengonfirmasi bahwa saya berada di ruang tamu, yang hanya menambah kecurigaannya. Kemudian pada hari itu, Akari pergi ke kafe tempat Minami bekerja. Meskipun Minami mengenalinya, dia berpura-pura tidak melihatnya, dan diam-diam memberinya hidangan penutup gratis, yang hanya membuat wanita itu semakin bingung. Dia pulang dengan murung, terpecah antara mempercayai saya, dan takut Shiori mungkin masih memenangkan hati saya. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan rumah itu berantakan, dan saya tertidur di sofa. Awalnya, dia merasa tidak nyaman dengan kekacauan itu, tetapi melihat saya tertidur setelah menunggunya membuat suasana hatinya sedikit membaik. Dia melepas ragamnya, berbaring di atasku, dan berharap aku akan bangun agar dia bisa yakin tentang perasaanku. Malam itu, Akari berharap tidak ada yang terjadi antara saya dan Shiori, dan bahwa dia belum ditinggalkan sebagai kekasih saya. Keesokan paginya, saya terbangun kaget saat melihat Akari membungkuk ke arah saya, membuatnya terlihat sedikit lebih kabur dari yang sebenarnya. Akari memperhatikan ekspresi bingung saya dan menggoda, mengatakan bahwa saya membawanya ke tingkat yang baru dan membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Saya panik, berpikir liar, dan khawatir sesuatu yang serius telah terjadi yang tidak saya sadari. Dalam keputusasaan, saya bertanya kepada Akari apakah itu benar, tetapi alih-alih menjawab, dia malah balik bertanya, ingin memastikan apakah ada sesuatu yang terjadi antara saya dan Shiori. Saya bersikeras tidak ada apa-apa, dan akhirnya dia mengaku hanya menggodaku. Dengan lembut, saya memarahinya karena membawa masalah serius seperti itu, sementara Akari tertawa, tetapi menyembunyikan ketidaknyamanannya, setelah melihat saya terlalu santai setelah mengetahui saya bukan yang pertama baginya. Keesokan harinya, kamu menyadari ada sesuatu yang tidak beres denganku dan bertanya ada apa, tetapi pertanyaan itu hanya membuatku teringat akan tubuh Akari yang membara, membuatku panik di dalam. Sementara itu, Shiori sedang berjuang untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi saat itu, Sachi dan Natsumi datang dan dengan cepat menawarkan bantuan. Saat mereka menyelesaikannya, aku dan kamu lewat, dan para gadis segera menarik kami untuk membantu.
Natsumi dengan nakal menggoda Kamo untuk menarik perhatiannya, yang langsung berhasil. Ketika mereka mulai mendiskusikan pembagian tugas, para gadis memutuskan untuk memasangkan Shiori denganku, tetapi Shiori segera meminta untuk dipasangkan dengan Sachi sebagai gantinya. Aku hampir pingsan karena penolakan itu, dan Sachi meminta maaf karena hampir memasangkan Shiori denganku. Tetapi ketika para gadis melihat ekspresi malu Shiori, mereka menyadari bahwa dia memiliki perasaan padaku. Setelah itu, saat bermain dengan Akari, Sachi dan Natsumi dengan santai bertanya kepada Akari tentang perasaannya padaku. Akari mengelak dari pertanyaan itu, tetapi mereka sudah tahu dia menyukaiku. Mereka mengingatkannya tentang Minami, mengejeknya tentang betapa dia pernah menyukainya, tetapi meyakinkannya bahwa mereka akan mendukungnya siapapun yang dia pilih. Baik itu pria yang bersemangat dengan tongkat kecil, atau pria lemah, raksasa. Setelah Akari pergi, kedua teman itu mendiskusikan perasaan Shiori yang semakin besar, dan khawatir jika Akari terlalu ragu-ragu, aku mungkin akan memilih Shiori sebagai gantinya, meninggalkan Akari dengan hati yang sakit. Tiba-tiba, mereka menemukan selebaran untuk festival kembang api, dan mereka punya rencana untuk membantu Akari mendapatkan keuntungan. Beberapa hari kemudian, setelah diundang ke festival, aku membantu Akari mengenakan yukata agar dia bisa membuat Minami terkesan. Dia mengkritik pekerjaanku yang ceroboh, menyebutku tidak berguna. Tapi aku diam-diam berjuang melawan keinginan untuk menurunkan ikat pinggangnya dan membuatnya diam. Akari menunjukkan berbagai cara mengikat obi, dan meminta pendapatku. Tapi ketika aku memilih gaya simpul pita, dia mengangguk, mengatakan Minami akan menyukai sesuatu yang lebih halus. Ketika dia bertanya, apakah aku cemburu, aku menyangkalnya. Akari menjadi kesal dan mulai mengejekku, karena dia akan senang dengan Minami sementara aku di rumah sendirian dan meratap. Setelah memperbaiki bagian belakang, Akari memintaku untuk mengerjakan bagian depan. Saat aku melingkarkan tanganku di pinggangnya, kain tipis membuat momen itu begitu intens, sehingga tak tertahankan, dan kami berdua merasakannya. Kemudian di festival, Sachi dan Natsumi memuji Akari, mengatakan dia terlihat sangat cantik, sehingga Minami akan langsung tertarik. Mereka bahkan mengungkapkan bahwa mereka telah memberitahu teman-teman Minami tentang perasaannya untuk membantunya, yang membuat Akari ketakutan. Tetapi mereka meyakinkannya bahwa yukatanya akan menyelesaikan segalanya. Namun, mendengar itu hanya membuat Akari memikirkan aku, yang telah membantunya berpakaian dan membuatnya terlihat begitu cantik. Dia meyakinkan dirinya sendiri, bahwa jika dia mencintai Minami lebih dalam, akan lebih menyakitkan pada akhirnya, dia harus mendukung hubungan aku dengan orang lain. Pada saat itu, teman-teman Minami datang dengan ekspresi bersalah saat mereka menjelaskan bahwa Minami tidak bisa datang karena pekerjaan tambahan. Sachi memarahi mereka karena gagal dalam tugas itu. Dan, ketika salah satu dari mereka, Terafun, mencoba merayu Akari sebagai gantinya. Dia bergumam sementara Sachi menariknya pergi, menyebutnya menyedihkan. Setelah itu, gadis-gadis itu meminta maaf kepada Akari, tetapi dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja, dan berjalan-jalan di festival sendirian. Meskipun dia telah mempersiapkan begitu banyak untuk membuat Minami terkesan, Akari malah merasa anehnya ringan, karena dia tidak ada di sana. Sambil mencengkeram yukatanya, dia semakin cemas saat dia berpikir bahwa Minami dan aku mungkin tidak memiliki perasaan padanya. Tiba-tiba, dia mendengar orang berbicara tentang pasangan yang cantik dan berbalik untuk melihat Minami berjalan di samping Shiori. Hatinya tenggelam, percaya bahwa mereka bersama, dan dia jatuh ke dalam keraguan, bertanya-tanya apakah dia harus menyerah. Sebelum pikirannya menjadi lebih gelap, Sachi dan Natsumi menemukannya, melihat ekspresinya, dan menyarankan dia untuk pulang. Sementara itu, Minami dan Shiori meninggalkan festival. Ternyata mereka tidak berkencan, dan Shiori hanya memberitahu Minami jalan pintas ke tempat kerjanya. Minami berterima kasih padanya, dan dia menjawab bahwa karena mereka dipasangkan untuk latihan, mereka harus berusaha demi satu sama lain. Kembali ke rumahku, aku sendirian di balkon setelah sesi perawatan diri. Bingung dan kesal, aku membayangkan Akari bersenang-senang dengan Minami, sementara aku terjebak sendirian, bertanya-tanya akan menjadi siapa aku ketika pernikahan kami berakhir. Dan dibandingkan dengan Minami, aku merasa aku bukan apa-apa dalam kehidupan Akari. Tiba-tiba, Akari memanggilku sambil menangis, memintaku untuk menghiburnya. Aku bergegas keluar, dan menemukannya duduk di luar, tampak sangat putus asa. Dia marah karena perasaan kekalahan itu, dan aku dengan tenang menghiburnya, menyambutnya kembali. Setelah itu, kami berdua menonton kembang api dari balkon. Akari dengan malu-malu bertanya apakah dia terlihat imut dalam yukata. Binat adalah hakula hakulua, via titatu hawapidia. Bin mal kulaha wal kulaha kulaha kulua hawapidia. Aku lebih suka pita yang berbeda. Dia menyadari bahwa aku cemburu, dan tidak seperti sebelumnya, aku tidak menyangkalnya, yang mengejutkannya. Tersenyum lembut, dia meletakkan tanganku di pinggangnya dan berkata bahwa aku bisa mengikat simpul yang kuinginkan. Awalnya aku kesulitan mengotak-atik ponsel untuk mencari tutorial, tetapi ketika Akari bersandar untuk membantu,
Ponsel itu terlepas dari tanganku, dan aku secara naluriah memeluknya untuk menangkapnya, memegangnya begitu erat. Alih-alih bergumam, Akari dengan lembut memintaku untuk memanggil namanya, untuk memberinya kepercayaan diri. Aku menurutinya, lalu berbisik namanya berulang kali, dan Akari menikmati setiap suara. Kembang api meledak membentuk hati di atas mereka, saat mereka berbagi momen itu. Akari berterima kasih padaku karena tidak menanyakan apapun yang terjadi sebelumnya, dan aku diam-diam bertanya, mengapa. Meskipun aku peduli pada Shiori, rasanya memiliki Akari di sisiku, benar-benar tak tergantikan. Sementara itu, Shiori merasa kesepian memikirkan bahwa aku belum berbicara dengannya sejak ciuman kejutan kami di ruang kesehatan. Pada saat yang sama, Akari masih berjuang dengan apa yang terjadi di festival, meyakinkan dirinya sendiri bahwa hatinya masih milik Minami, meskipun dia merasa konflik batin. Keesokan paginya, hasil tes diumumkan, tetapi terlepas dari upaya mereka tidak berhasil mendapatkan nilai A. Namun, Akari tetap optimis dan percaya bahwa mereka masih bisa melakukannya. Di penghujung hari itu, saya mandi, merenungkan mengapa Shiori menangis sebelumnya, dan seberapa besar dia tampaknya ingin berada di sisi Minami. Secara mengejutkan, Akari berlari ke kamar mandi dalam keadaan panik. Dia bahkan tidak peduli bahwa saya duduk di sana sepenuhnya, telanjang. Dia tergila-gila memberitahu saya bahwa seseorang sedang mengawasinya. Tetapi ketika saya bertanya siapa, dia malah mengatakan itu adalah monyet yang mengikutinya. Kesal, saya memarahinya, karena menggangguku karena masalah sekecil itu. Namun Akari menolakku dan menarikku ke ruang tamu. Ketika mereka tidak dapat menemukan monyet itu, saya bertanya tentang ukurannya, dan Akari menggunakan jarinya untuk menunjukkan seberapa besar itu. Masih ketakutan, dia menolak melepaskanku, dan bersikeras bahwa aku harus tetap bersamanya. Memelukku erat, dia memintaku untuk menemaninya mengambil beberapa makanan ringan, dan akhirnya kami duduk bersama di sofa. Akari menempel padaku, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang dan mengendalikan reaksimu. Setelah beberapa saat, Akari mulai merasa tidak nyaman, dan saya memperhatikannya. Ketika saya bertanya, apakah ada sesuatu yang salah, dia dengan malu-malu mengakui bahwa dia ingin saya menemaninya ke kamar mandi. Saya menunggu di luar sementara dia melakukan urusannya, dan dia terus memanggil namaku untuk memastikan aku belum pergi. Ketika dia selesai, saya masuk berikutnya, dan saat menunggu, Akari mulai menyadari betapa sabar dan lembutnya saya padanya, terlepas dari semua permintaannya. Ketika saya kembali, saya menawarkan untuk memegang tangannya, yang membuat Akari tersenyum, saat dia dengan senang hati menerimanya. Mereka kembali ke ruang tamu, dan saat saya makan es krim, Akari meminta sedikit. Awalnya saya ragu-ragu, tetapi setelah Akari dengan nakal menggodaku, akhirnya aku menyerah dan memberikannya padanya. Tiba-tiba, Akari bertanya kepadaku, apa yang akan kulakukan jika kami bertemu sebagai orang asing sejak awal. Saya pikir kami tidak akan berinteraksi, tetapi Akari tidak setuju dan mengatakan bahwa dia masih ingin bertemu denganku, bahkan jika saya bukan jodoh yang ditunjuknya. Mengejutkan, Akari menggoda bahwa kami harus berkencan, tetapi ketika saya menyadari betapa seriusnya dia, saya menyadari betapa besar ide itu telah berkembang di kepala saya. Tanpa sepengetahuanku, Akari juga memikirkan hal itu secara diam-diam. Tepat pada saat itu, Akari melihat monyet itu lagi, dan melompat karena takut, memelukku erat dan menarikku ke dalam posisi yang tidak pernah terbayangkan oleh seorang pemuda sepertiku. Setelah itu, mereka menyebutkan bahwa Minami mungkin akan menjadi biarawan jika dia menjadi suami Akari. Tapi Akari tertawa, tahu bahwa aku akan selalu ada di sana untuk melindunginya. Malam itu, sementara aku tidur nyenyak, Akari bersandar di dinding seberang kamarku, diam-diam membayangkan bagaimana rasanya jika mereka tidur bersebelahan. Sementara itu, Shiori menghabiskan waktu sendirian di balkon, tenggelam dalam pikirannya ketika Minami mendekat, dan dengan lembut menawarkan untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dia mengakui bahwa dia tidak sengaja mencium seseorang, dan khawatir itu akan sulit karena bibirnya. Minami meyakinkannya, menyuruhnya untuk percaya diri, dan mendorongnya untuk bertanya langsung pada orang itu jika dia ingin tahu. Keesokan harinya, Shiori mendiskusikan pilihan pakaian dengan Mei, tetapi Mei terus menggodanya, menyeratkan bahwa Shiori harus mengejutkanku dengan muncul dalam pakaian yang berani seperti gaun ulang tahun. Shiori mencoba fokus pada pakaian Mei, tetapi Mei terus menggoda dan merayunya, membuat Shiori bingung dan menyadari mengapa begitu banyak gadis tertarik pada pesona Mei. Tidak lama kemudian, Trafun, pasangan kencan Mei, masuk dan memberitahu mereka bahwa dia dan Minami akan pergi karaoke larut malam dan Mei harus menginap bersama Shiori. Sebelum pergi, dia berbisik kepada Mei untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk membangunkan sumpah cinta di dalam Shiori, yang membuat Shiori panik. Tetapi Shiori menganggap ide itu menarik dan setuju untuk menginap. Kemudian, Trafun pergi bermain dengan Minami dan kakak Kamo. Dan dalam percakapan itu, Minami dengan santai menyebut namaku, yang segera membuat Trafun gelisah. Baginya, aku adalah gangguan permanen, alasan mengapa dia tidak bisa lebih dekat dengan Akari, dan dia tidak tahan bahkan ketika mendengar namaku.
Sementara itu, Shiori dan Mei menyelesaikan rencana menginap. Dan ketika Shiori mengusulkan mereka mandi bersama, Mei tidak bisa berhenti memikirkannya, dan mulai membayangkan berbagai skenario. Tetapi ketika Shiori menyebutkan ingin melihat foto-foto lama bersamaku, Mei menyadari bahwa hati Shiori sudah tertuju pada orang lain, dan memutuskan untuk membatalkan acara menginap. Di tempat lain, aku sedang berbicara dengan Kamo tentang rencana musim panas. Kamo mengungkapkan rasa iri, menunjukkan betapa beruntungnya aku karena menghabiskan begitu banyak waktu dengan Akari, dan bahkan dicium olehnya dan Shiori. Kesal karena ini, Kamo menyatakan bahwa dia akan menghapus kenangan itu dari keberadaannya dengan menimpanya sendiri. Saat itu, Shiori secara kebetulan lewat di depan restoran dan melihat ke dalam, menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ketika Kamo mencoba menciumku. Terkejut, aku segera mendorong Kamo menjauh dan bergegas keluar untuk menjelaskan. Shiori mendengarkan, dan meskipun merasa canggung, dia mempercayaiku ketika aku mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Namun, ketika topik berubah, mereka menyadari bahwa mereka berbicara tentang dua ciuman yang sama sekali berbeda, yang membuat keduanya tersipu malu. Aku memperhatikan Shiori mengenakan tas yang berat dan menawarkan bantuan. Dan bersama-sama, mereka berjalan sambil berbagi beban. Dalam momen singkat, keduanya membayangkan bagaimana rasanya menikah. Bersama-sama memikul beban hidup, Shiori akhirnya menyebutkan ciuman santai mereka, dan bukannya merasa malu, dia mengakui bahwa dia sangat menyukainya dan bersyukur itu terjadi. Mata mereka bertemu, dan ketegangan meningkat di antara mereka. Tetapi saat mereka merapat lebih dekat, seekor kucing hitam melompat di antara mereka, menghentikan momen sebelum terjadi. Keesokan harinya, guru mengumumkan dimulainya liburan musim panas, tetapi saya masih bingung dengan perasaan campur aduk saya terhadap Akari dan Shiori. Saat itu, kamu dengan bersemangat menunjukkan kepada saya sebuah poster lowongan pekerjaan paruh waktu di pantai, mengatakan bahwa kakak laki-lakinya akan bekerja di sana. Yang mengejutkan saya, kamu mengungkapkan bahwa dia telah mendaftarkan kami berdua tanpa bertanya. Saya memarahinya, bersikeras bahwa saya tidak ingin berpartisipasi. Tetapi sebelum perdebatan berlanjut, Shiori tiba-tiba muncul. Ketika Shiori melihat poster itu, dia tersenyum lembut dan berkata dia juga akan bekerja di sana. Mendengar itu, kamu dengan bangga berkata padanya bahwa dia dan saya juga akan ada di sana. Shiori tampak sangat senang, yang membuat saya segera mengubah keputusan saya, dan sekarang saya tidak sabar untuk memulai pekerjaan, karena Shiori akan bersama saya. Saya bahkan mulai bermimpi menghabiskan momen-momen spesial bersama, tetapi kamu mengingatkan bahwa saya akan membutuhkan izin Akari sebelum menerimanya. Ketika saya pulang, Akari menyambut saya dengan pakaian renangnya, dan saya hampir kehabisan darah di tempat. Dia menjelaskan bahwa dia akan pergi ke pantai bersama teman-temannya, dan meminta pendapat saya, tetapi saya tidak bisa berhenti menatap, benar-benar bingung. Menyadari hal ini, Akari menggoda, melempar jaket saya ke tubuhnya, dan menggoda bahwa saya adalah seorang mesum. Saya menenangkan diri, dan bertanya, apakah akan ada anak laki-laki dalam perjalanan itu. Akari mengira saya cemburu, tetapi saya menjelaskan bahwa saya hanya merasa lebih baik mengetahui, dia akan memiliki seseorang untuk menjaganya. Tersenyum ringan, Akari mengakui bahwa dia tidak benar-benar berlibur karena itu adalah pekerjaan paruh waktu di pantai. Saya berkata bahwa saya juga bekerja di sana karena kamu mendaftarkan saya, yang membuatnya terkejut. Namun, ketika saya menyebutkan bahwa Shiori juga akan ada di sana, suasana hati Akari berubah secara halus. Dia mencoba untuk bersikap ceria, mengatakan bahwa dia senang saya akhirnya membuat kemajuan dengan Shiori, tetapi kecemburuannya yang ringan terungkap. Tiba-tiba, Akari melompat ke arah saya, dan meminta saya untuk mengakui bahwa saya akan merindukannya saat kita berpisah. Saya menolak, jadi Akari merapat lebih dekat, menggoda sampai saya benar-benar terdiam. Tapi kemudian, suara genit Akari mereda, dan dia mulai terisak pelan. Saya panik dan menghiburnya. Melalui air mata, dia mengakui bahwa dia akan merindukan saya sepanjang musim panas. Dia memeluk saya erat-erat, mengatakan bahwa dia perlu mengisi daya. Dan saya harus berjuang untuk mengendalikan diri, mengumpulkan semua konsentrasi saya. Setelah tenang, Akari bertanya apa yang saya pikirkan tentang pakaian renangnya. Dan ketika aku dengan ragu-ragu mengakui bahwa aku sangat menyukainya, dia mengejutkanku dengan mengatakan bahwa dia akan mengenakan pakaian renang yang berbeda. Bingung, aku bertanya mengapa, dan Akari dengan malu-malu menjelaskan bahwa dia menyimpannya untuk saat kita pergi ke pantai berdua saja. Namun, saat itulah aku memperhatikan kartu pekerjaan di bajunya, dan menyadari bahwa kami berdua akan pergi ke tempat yang sama. Setelah itu, mereka tiba di pulau itu dengan perahu bersama para pekerja lainnya. Minami mengajak semua orang berkeliling sebentar, sebelum membawa mereka ke kafe, tempat mereka akan bekerja. Mereka berganti seragam, dan bos meminta semua orang untuk berpasangan, dibagi menjadi tugas dapur dan layanan. Mendengar itu, Shiori segera memintaku menjadi pasangannya di dapur, dan aku dengan senang hati setuju, sementara jantungku berdebar kencang.
Sementara itu, Akari akhirnya bekerja di kasir bersama Minami, di mana dia akhirnya mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Dilihat dari jauh, Terafun berduka dalam diam, melihat gadis yang disukainya menghabiskan waktu bersama orang lain. Sachi dan Natsumi menggodanya, mengatakan bahwa Minami akan memenangkan hati Akari, tetapi Terafun dengan tenang menegaskan bahwa mereka salah, dan dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui dan menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Kembali ke dapur, Mei mendorong Shiori untuk mengambil kesempatan denganku, dan bahkan membantunya menciptakan situasi untuk lebih dekat denganku. Ketika Shiori berpura-pura membutuhkan sesuatu dari rak atas, Mei memanggilku untuk membantunya. Kamu mencoba menyela, tetapi Mei dengan cepat menariknya pergi dan memberinya tugas lain untuk mengalihkan perhatiannya. Saat mendekorasi makanan penutup, Shiori menunjukkan cara mengoleskan krim kocok dengan benar. Dia sedikit membungkuk lebih dekat dan berbisik menggoda, menyuruhku untuk berhati-hati agar aku tidak menyemprotkan krim itu kemana-mana terlalu cepat. Bingung, aku kesulitan untuk fokus. Dan ketika Shiori meletakkan tangannya di tanganku untuk membimbing, gerakan kikuku membuat krim kocok terciprat kemana-mana. Kami berdua tertawa ketika aku dengan lembut membersihkan wajah Shiori, membuatnya tersipu. Petik 2. Dengan berani, Shiori sedikit membungkuk seolah ingin menciumku, tetapi tiba-tiba menyadari Natsumi dan Sachi sedang mengintip dari sudut, membuatnya panik dan mundur karena malu. Meskipun bingung, Shiori diam-diam senang bahwa dia akhirnya membuat sedikit kemajuan denganku. Setelah jam kerja selesai, semua orang pergi ke pantai untuk bersantai. Para gadis memamerkan pakaian renang mereka dan para pria tidak bisa tidak melirik diam-diam. Kamu menarikku, menunjuk ke pakaian renang Akari. Dan aku menyadari dia mengenakan pakaian yang berbeda dari yang dia tunjukkan padaku sebelumnya. Saat itulah aku menyadari dia benar-benar menyimpannya untuk kita berdua. Saat itu juga, Mei dan Shiori bergabung dengan mereka. Tetapi sebelum mereka bisa mulai bersenang-senang, Shiori menunjuk ke sebuah hotel di dekatnya dan mengatakan ada sesuatu yang perlu mereka lakukan. Sesaat kemudian, mereka membangun istana pasir yang terinspirasi oleh hotel yang ditunjuk Shiori sebelumnya. Saat membentuk dinding, kamu tidak bisa berhenti melirik para gadis dan diam-diam mengatakan sesuatu kepadaku, yang akhirnya menatap lekat-lekat ke arah Shiori. Shiori lalu menyarankan mereka untuk membuat terowongan menembus kastil seperti yang pernah mereka lakukan saat masih kecil. Saat mereka masuk, tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, dan Shiori dengan lembut menggenggam tanganku. Dari kejauhan, Akari memperhatikan mereka, dadanya sesak karena cemburu. Setelah itu, aku dan Akari ditugaskan untuk membeli makanan untuk seluruh kelompok. Saat mengantre, kami melihat poster promosi untuk pasangan. Akari dengan bersemangat menyarankan kami memanfaatkannya, tetapi aku ragu. Mengabaikan protesku, dia melanjutkan dan memainkan peran itu dengan sempurna, memanggilku pacarnya dengan senyum lebar. Aku, yang kebingungan, tersenyum canggung di depan kasir. Dan setelah itu, Akari memarahiku, mengatakan bahwa aku seharusnya bertindak lebih percaya diri, dan tidak terlihat malu ketika berada di dekatnya. Pesanan kami sudah siap, dan saat aku mengambilnya, meninggalkan Akari sendirian, sekelompok pria mendekatinya, mencoba merayunya, mengejekku ketika mereka melihatku, mengatakan bahwa pecundang sepertiku tidak layak untuk orang seperti dia. Aku merasakan ketidaknyamanan Akari, dengan cepat menariknya mendekat, dan dengan berani menyatakan bahwa dia adalah istriku. Para pria itu mundur, dan Akari, wajahnya memerah, menatapku dengan heran. Aku minta maaf karena mengatakan itu, mengira dia akan membencinya. Tetapi sebaliknya, dia malah sedih, dan menyuruhku untuk tidak pernah meminta maaf, karena telah melindunginya, dan menyatakan bahwa dia adalah milikku. Dia mengakui bahwa aku terlihat sangat keren saat melakukannya, dan menyuruhku untuk lebih percaya diri sebagai suaminya, dalam latihan upacara pernikahan. Setelah itu, setelah tiba di laut, Akari dan teman-temannya bersantai bersama di bak mandi air panas sementara Shiori dan Mei bergabung dengan mereka. Sementara Sachi dan Natsumi merengek tentang pasangan mereka, mengacu pada kurangnya ukuran, mereka, Shiori dan Mei mendengarkan dengan tenang, awalnya sedikit tidak nyaman. Segera, percakapan beralih kepadaku, dan Sachi menggoda Akari karena beruntung mendapatkan orang seperti aku. Mei mencoba menghentikan gosip nakal itu, tetapi para gadis itu menyeretnya ke dalam diskusi. Yang mengejutkan semua orang, Mei mulai berbagi pemikiran dan pengalamannya, yang mendalam dan rumit tentang cinta, yang segera membuat semua orang terpesona, membuat mereka meminta lebih banyak saran. Shiori, sementara itu, meminta maaf kepada Akari karena tidak berpartisipasi, mengatakan bahwa dia kekurangan pengalaman dalam urusan romantis. Akari meyakinkannya, mengakui bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Tetapi ketika keduanya memikirkan romansa, mereka tidak bisa tidak membayangkan aku. Setelah selesai mandi, Akari kebetulan bertemu denganku di luar dan melihat kulitku yang terbakar matahari. Khawatir dia menyuruhku duduk, dan mulai mengoleskan lotion pelembab di bahu dan punggungku. Aku menjadi khawatir bahwa seseorang akan menganggap kami terlalu mesra, tetapi Akari menggelengkan kepalanya, mengingatkanku bahwa kami sudah menikah untuk latihan.
Bagaimanapun, saat dia dengan lembut mengoleskan lotion, dia menggoda ketika menyadari bahwa aku tidak bersemangat, dan mulai menggoda dengan lembut di kedua sisi pinggulku. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia bersandar padaku, menyandarkan kepalanya di bahuku, dan memelukku dengan lembut. Dia mengakui bahwa dia merindukan saat seperti ini, ketika mereka bersama di rumah. Tepat pada saat itu, Sachi lewat. Dan mereka segera bersikap normal. Akari dengan cepat pura-pura, mengatakan bahwa aku sedang mengambil air untuk semua orang. Ketika aku melakukannya, aku memanggilnya dengan mereka, untuk menghindari kecurigaan, tapi itu membuat Akari kesal. Kesal, dia kemudian mengirimi aku pesan, menyuruhku menemuinya di pantai secara pribadi. Malam itu, kami berdua pergi ke pantai tanpa memberitahu siapapun. Kebetulan, Mei juga memintaku untuk jalan-jalan dengannya di area yang sama. Setelah itu, aku meminta maaf kepada Akari, tidak yakin mengapa dia marah, tetapi permintaan maafku yang terus-menerus hanya membuatnya semakin kesal. Tiba-tiba, Akari membuka resleting jaketnya, memperlihatkan pakaian renang yang telah dia siapkan untukku. Dia menatapku, sedih karena aku bertindak menjauh di depan umum seolah-olah kami orang asing. Aku menjelaskan bahwa aku pikir Akari tidak ingin terlihat bersamaku, tetapi dia menarikku lebih dekat dan bersikeras bahwa dia ingin aku melihatnya seperti dulu. Suaranya sedikit bergetar ketika dia mengakui rasa tidak amannya ketika aku senang dengan gadis lain, dan takut aku akan meninggalkannya. Melihat kerapuhannya, aku dengan lembut bertanya apakah dia cemburu. Akari mencoba menyangkalnya, tetapi reaksinya mengkhianatinya. Sebelum aku sempat menjawab, Shiori dan Mei muncul di dekat sana, memaksa kami berdua untuk segera bersembunyi di gudang kecil di dekat pantai. Ruangan sempit itu membuat kami berdekatan, dan Akari bisa merasakan jantungnya berdebar kencang di dadaku. Begitu dekat denganku seperti itu, membuatnya menyadari betapa dia benar-benar peduli padaku. Dan pikiran bahwa aku akan memilih orang lain membuatnya ngeri. Di luar, Mei berhenti, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi setelah mendengar suara-suara lagi, dia berasumsi ada seseorang yang melakukan sesuatu yang buruk dan pergi bersama Shiori. Setelah semuanya tenang, Akari, dengan bingung, menyuruhku keluar, tetapi aku menolak untuk mundur, menyadari betapa dia telah memengaruhiku akhir-akhir ini dengan ejekan dan kedekatannya. Ketegangan di antara kami berlarut-larut di udara, sampai tubuhku tiba-tiba ambruk karena kelelahan akibat panasnya, dan aku pingsan karena mabuk kepayang. Ketika aku bangun setelah itu, aku segera meminta maaf lagi. Tetapi kali ini, Akari menghentikanku. Dia dengan lembut menyuruhku untuk tidak terus meminta maaf dan mengakui bahwa dia ingin aku melihat semua sisi dirinya, bukan hanya luarnya. Aku merasa lega mendengar kata-katanya, tetapi jauh di lubuk hati aku menyadari bahwa aku masih memiliki konflik, tidak yakin di mana hubungan kami sebenarnya berada. Keesokan paginya, Shiori hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke malam sebelumnya, ketika dia menemukan Akari di pantai. Dan ketika dia melihat, dia juga melihatku di sana. Gambaran itu terus menghantuinya, memicu ketidakamanan dan rasa ingin tahu tentang apa yang mungkin telah terjadi di antara kami. Dalam perjalanan ke kamar mandi, aku secara mengejutkan menabrak Shiori. Dia hampir menuntutku untuk mengklarifikasi tentang malam tadi, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri, dan diam-diam melanjutkan jalannya, berpura-pura tidak ada apa-apa. Di kamar mandi, saya melihat Akari sedang menyikat giginya. Saya bergabung dengannya berusaha bersikap normal, tetapi saya tidak terkejut dengan betapa santainya dia, setelah apa yang terjadi tadi malam. Akari memperhatikan reaksi saya dan dengan senyum nakal, dia menggoda saya tentang situasi canggung itu. Saya langsung malu dan Akari pergi, meninggalkan saya dengan seringai licik dan pengingat, bahwa itu akan menjadi rahasia kecil mereka. Di tempat kerja setelah itu, saya berbicara dengan Shiori tentang tes keberanian yang akan diadakan malam itu. Shiori mengaku dia gugup, takut dia akan menjadi beban bagi pasangannya. Saya meyakinkannya, mengatakan saya berharap kami berpasangan agar dia tidak perlu khawatir. Shiori tersenyum tipis pada kata-kata saya, tanpa sengaja mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai sisi yang baik dan penuh perhatian dari saya. Kami berdua tersipu. Menyadari apa yang baru saja dia katakan, Shiori segera menarik kembali, berpura-pura itu hanya masalah pertemanan. Setelah Shiori pergi, saya duduk merenung sampai kamu tiba-tiba muncul, menggoda saya tentang terjebak di antara dua gadis panas. Saya mengabaikannya, tetapi kamu, tampak puas diri, mengusulkan rencana di mana dia bisa membantu saya diam-diam menjadi pasangan Shiori untuk tes keberanian. Awalnya saya ragu-ragu, tetapi mendengarkan ketika kamu menjelaskan bahwa saudara laki-lakinya mengelola acara tersebut, dan dapat memengaruhi pengundian. Akhirnya saya setuju, tetapi mengajukan satu syarat. Saya ingin kamu memasangkan Akari dengan Minami, agar dia juga dapat mewujudkan mimpinya. Kemudian, saat gadis-gadis mengocok undian, Mei diam-diam mengamati mereka, dan diam-diam menyampaikan hasilnya kepada kamu. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus repot-repot seperti itu alih-alih hanya menandai kartu undian, tetapi kamu menjelaskan bahwa Shiori tidak akan menghargai kemenangan dengan cara yang murahan.
Mendengar ini, Mei menyadari bahwa kamu memiliki sisi yang mengejutkan yang patut diperhatikan. Malam itu, semua orang berkumpul berpasangan untuk tes keberanian. Akari sangat senang dipasangkan dengan Minami, tetapi ketika dia dengan lembut memegang tangannya, pikirannya berkhianat padanya. Dia teringat bagaimana saya memegang tangannya sebelumnya, merasakan kehangatan, kelembutan, dan keamanannya, dan jantungnya berdebar karena malu. Ketika tes dimulai, Akari menyadari bahwa dia telah menjatuhkan ponsel pintarnya di suatu tempat di hutan. Berjam-jam berlalu, dan akhirnya semua orang kembali, kecuali Akari dan Minami. Kekhawatiran menyebar di grup, tetapi Sachi dengan lembut menyarankan bahwa mereka mungkin hanya tersesat di suatu tempat untuk mengembangkan alur cerita. Mendengar ini, saya merasa gelisah tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa. Secara mengejutkan, saudara laki-laki Kamo menerima telepon dari Minami. Dia menjelaskan bahwa setelah Akari kehilangan ponselnya, mereka berpisah untuk mencari dan tersesat satu sama lain. Oleh karena itu, Akari masih sendirian di luar sana. Khawatir, saya bergegas untuk mencarinya. Bahkan, ketika saudara laki-laki Kamo meyakinkan semua orang bahwa Minami akan menemukannya, dan Shiori mendesak saya untuk tetap tinggal. Mengabaikan saran mereka, saya berlari ke hutan, meneriakkan nama Akari. Saya tidak menemukannya, tetapi saya menemukan ponselnya tergeletak di lantai hutan, membuat saya semakin khawatir. Sementara itu, Akari berkelana di hutan yang gelap, memeluk dirinya sendiri saat hujan mulai turun. Dia merasa kecil dan tidak berdaya, berharap dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, alih-alih selalu bergantung pada orang lain. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki dan memanggil namaku, tetapi itu adalah Minami, yang muncul dan menemukannya. Mereka mencari tempat berlindung dari hujan, dan Minami meminta maaf dengan lembut, mengatakan, dia menyesal karena bukan orang yang benar-benar ingin dia lihat. Akari menyangkalnya, tetapi Minami tersenyum tipis, sudah mengetahui bahwa hatinya tertuju padaku. Kembali ke hutan, saat aku masih mencari, Shiori muncul memegang payung. Dia memberitahuku bahwa Minami telah menemukan Akari, dan dia aman. Dengan lembut namun jengkel, aku mengakui bahwa aku merasa tidak berguna, karena tidak dapat melindunginya. Shiori dengan cepat menolak ketidakamananku, mengatakan bahwa aku telah berusaha sebaik mungkin sejak program perjodohan dimulai. Dia diam-diam mengakui bahwa dia merasa sedikit iri, karena Akari melihat sisi diriku yang belum pernah dilihat Shiori. Aku meyakinkannya bahwa aku tidak berubah, tetapi Shiori melihat menembusku. Dia tahu ada saat-saat dan sisi diriku yang telah dilihat Akari yang belum pernah dilihatnya. Lalu aku ragu-ragu bertanya padanya tentang ciuman kami, dan apakah dia berlatih dengan Minami. Shiori tersipu dan menyangkalnya, meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya yang pernah dia cium. Dikuasai oleh emosi, dia mencoba melarikan diri, tetapi aku berhasil menangkapnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Shiori tiba-tiba memelukku, berbisik bahwa dia ingin aku menunjukkan padanya sisi diriku yang hanya dia yang bisa melihatnya. Kembali ke Akari, Minami tersenyum tipis, mengatakan bahwa melihatnya bersamaku seperti melihat adiknya dengan seseorang yang dia sukai. Akari menggodanya, menyiratkan bahwa perasaannya bisa berubah jika mereka akhirnya dijodohkan untuk program perjodohan. Tapi Minami menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mengakui bahwa dia sudah lama mengetahui perasaannya padanya, dan meskipun berterima kasih, dia mengatakan kepadanya bahwa hatinya sudah menjadi milik orang lain. Akari ragu-ragu sebelum bertanya apakah itu Shiori, tetapi Minami tertawa, menyangkalnya. Dia menjelaskan bahwa cintanya adalah untuk seseorang dari masa lalu, seseorang yang dia lihat dengan orang lain, dan itu terlalu menyakitkan untuk dilupakan. Dia tidak ingin Akari mengalami rasa sakit yang sama, jadi dia mendorongnya untuk jujur dengan perasaannya padaku, dan memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Meskipun dia menangis ketika dia mengatakan dia tidak bisa membalas perasaannya, Akari bersikeras bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Mencintainya sudah menjadi bagian yang berharga dan membahagiakan dalam hidupnya, dan dia menghargai itu. Setelah tenang, dia menyatakan dengan tekad baru bahwa dia akan memenangkan hatiku. Minami tersenyum lembut, tersentuh oleh kekuatannya, diam-diam berharap yang terbaik untuknya. Sesaat kemudian, Akari tertidur di pangkuan Minami. Dia diam-diam menatapnya, menggumamkan harapan kecil untuk kebahagiaannya dan aku. Namun di tempat lain, di bawah naungan pepohonan, aku dan Shiori berbagi momen hening yang mendalam, sunyi dalam sebuah ciuman yang tak sepenuhnya kami pahami. Beberapa minggu setelah perjalanan laut, Akari kembali ke kuil tempat dia pernah berkunjung sebelumnya, berdoa dengan tenang untuk mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hatiku. Sementara itu, Shiori tidak bisa berhenti memikirkan ciumannya denganku di tengah hujan. Dia bertanya-tanya, apakah dia merasakan sesuatu padanya malam itu, atau itu hanyalah momen yang tidak berarti. Sesampainya di rumah, aku juga masih dihantui oleh ciuman itu. Aku terus memutarnya di kepalaku, frustrasi karena tidak mengerti mengapa dia meminta maaf setelah itu. Aku bahkan khawatir dia mungkin tidak menyukainya. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan bibirku yang kering dan pecah-pecah.
Untuk mengalihkan perhatianku, aku pergi ke toko buku untuk membeli beberapa komik. Saat aku meraih sebuah buku di rak, tanganku tanpa sengaja menyentuh tangan Shiori. Yang mengejutkanku, dia juga ada di sana. Dalam momen singkat perenungan, kami berdua terkejut, tetapi Shiori menjelaskan bahwa dia sedang mengambil buku untuk kakak laki-lakinya. Merasa lega karena kami dapat berbicara secara normal tanpa kecanggungan, aku merasa sedikit lebih nyaman. Ketika mereka meninggalkan toko bersama, hujan mulai turun. Aku buru-buru mencari sesuatu untuk dikatakan, tetapi sebelum aku sempat mengatakannya, Shiori mengumpulkan keberaniannya dan mengundangku ke rumahnya untuk menunggu sampai hujan reda. Sebelum membiarkanku masuk, Shiori buru-buru merapikan kamarnya, lalu menyambutku masuk. Tempat ini terasa hangat dan nyaman, secara mengejutkan mirip dengan rumahku. Kami duduk bersama sambil menikmati teh dan diam-diam membaca buku. Seketika, keheningan terasa nyaman, dan aku tidak bisa tidak merasa bahagia mengetahui bahwa aku berbagi ruang ini dengannya. Tetapi ketika mata kami bertemu, momen itu tiba-tiba menjadi berat dengan pikiran yang tak terucapkan, dan Shiori mundur ke kamarnya, jantungnya berdebar kencang. Di dalam, dia memperdebatkan dirinya sendiri, bertanya-tanya, apakah aku membencinya. Sementara itu, aku duduk di sana, berpikir sembarangan, khawatir Shiori mungkin menganggapku membosankan atau dingin. Saat itu juga, Shiori memanggilku ke jendela, menunjukkan padaku pelangi yang indah di luar. Dia mengambil foto kami dengan pelangi sebagai latar belakang, mengabadikan kenangan. Merasa waktunya sudah tepat, aku hampir mengumpulkan keberanian untuk mengaku. Tetapi sebelum aku sempat melakukannya, Shiori menunjukkan padaku foto dari perjalanan laut mereka ketika aku melihat Akari di foto itu. Aku ragu-ragu, dan menarik kembali pengakuanku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, masih memikirkan pengakuan yang tidak bisa kulakukan. Saat itu juga, Akari mengirimiku pesan, bertanya apakah aku ingin pergi keluar. Di pihaknya, Akari menatap teleponnya dengan cemas sebelum mengirim pesan, mengumpulkan setiap ons keberanian yang dia miliki. Ketika aku setuju, dia mengundangku berkencan yang jelas. Awalnya aku panik, percaya bahwa Akari mungkin merencanakan sesuatu untuk mempermainkanku, tetapi aku memutuskan untuk tetap pergi. Setelah menunggu 15 menit, Akari tiba, terengah-engah, karena terburu-buru. Gadis itu bertanya kepadaku apakah penampilannya imut, dan meskipun aku memujinya dengan tulus, dia tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan mengakui bahwa dia membeli pakaian ini hanya untukku sebelum menarikku untuk memulai hari mereka. Tujuan pertama mereka adalah sebuah kafe yang nyaman yang belum pernah kukunjungi sebelumnya, tetapi aku ingat Akari menyebutkan betapa dia menyukainya. Ketika dia menyadari aku memperhatikan detail itu, Akari tidak bisa menahan senyumnya, dia mencicipi seteguk dari minumanku. Dan meskipun aku ragu-ragu, aku memberikannya padanya. Melihat reaksinya yang gelisah, dia tertawa terbahak-bahak, merasakan betapa cemasnya aku. Selanjutnya, Akari membawaku ke kafe kucing yang membuat kami berdua terpesona oleh anak kucing yang nakal. Saat Akari membungkuk untuk membelai seekor, dia mengundangku untuk bergabung. Dan kami akhirnya tertawa bersama saat kucing-kucing kecil itu berlarian di sekitar kami. Dia mengambil foto kami berdua menggendong anak kucing. Dan ketika aku melihatnya, aku tanpa sadar mengatakan bahwa kami tampak seperti pasangan suami istri dengan seorang anak. Malu dengan kata-kataku sendiri, aku bersiap untuk reaksi Akari, tetapi dia malah tertawa, yang membuatnya semakin terkejut. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari kami benar-benar berkencan. Kemudian, saat mereka berjalan pulang, Akari ingat dia meninggalkan dompetnya di kuil, dan memutuskan untuk mampir. Dalam perjalanan, mereka secara tak terduga bertemu Shiori, yang terkejut melihat mereka bersama. Saat Akari menjelaskan kemana mereka pergi, Shiori bertanya apakah dia boleh ikut dan menyarankan untuk berlomba ke kuil. Tidak ingin kalah, Akari menerima tantangan itu. Memberiku gantungan kunci mereka, kedua gadis itu berlari ke depan, melewati pemandangan reflektif dari harapan rahasia mereka. Anak-anak bermain, pasangan berpegangan tangan, dan keluarga tertawa bersama. Jauh di lubuk hati, baik Akari maupun Shiori tahu bahwa mereka bersaing untuk pria yang sama. Namun, tidak ada yang mau menyerah. Mereka tiba di kuil pada saat yang sama, terengah-engah, dan mengumumkan seri. Tepat pada saat itu, pasangan tua muncul, menyambut mereka dengan hangat. Anehnya, pria itu memiliki nama yang sama denganku, dan bahkan terlihat mirip denganku. Tetapi sebelum aku bisa menyusul, pasangan itu menghilang secara misterius. Akhirnya, kami bertiga berdiri di depan kuil, dan menutup mata untuk berdoa. Masing-masing gadis itu diam-diam berharap akulah yang dipilihnya, sementara aku, terjebak di antara mereka, hanya berdoa untuk kebahagiaan semua orang, meskipun hatiku belum memutuskan. Ceritaku sampai di sini, pastikan kamu berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa lagi.